Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mempertanyakan mengapa kasus Joko Chandra dipecah antara Bareskrim dan Kejagung. Tanda tanya ini muncul setelah KPK melaksanakan gelar perkara kasus Joko Chandra dengan Bareskrim Polri dan Kejagung. Penyidikan kasus Joko Chandra terus bergulir. Usai melaksanakan gelar perkara dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung, KPK mempertanyakan mengapa kasus Joko Chandra dipecah antara Bareskrim dan Kejagung. Apakah ada keterkaitan perkara yang ditangani Bareskrim dengan Kejaksaan? Karena ini kan Joko Chandra ini ditetapkan sebagai tersangka di Bareskrim dan di Kejaksaan, kan gitu. Jadi kita akan lihat keterkaitannya. Kalau di luar teman-teman pasti sudah banyak dengar berita-berita pasti ada kaitannya. Tapi kembali lagi kami tadi dalam rangka koordinasi dan supervisi ingin memastikan jangan sampai satu perkara yang besar itu dilihat per bagian-bagian, per kelompok atau klaster-klaster, ya. Kasus Joko Chandra memang terbagi dalam beberapa klaster. Di Bareskrim, klaster tindak pidana umum soal surat jalan palsu dan klaster terkait penghapusan red notice. Sedangkan di Kejagung ada klaster kasus dugaan suap pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Banyak hal masukan dari KPK dalam rangka penyempurnaan penanganan perkara ini untuk menjawab keraguan-keraguan dari sementara pihak bahwa kita bisa mencoba untuk mensinergikan penanganan perkara ini dengan baik. Kejaksaan telah mencatat beberapa hal masukan dari KPK dan itu akan menjadi catatan tersendiri dalam rangka penyempurnaan penanganan perkara itu. Hingga kini KPK, Bareskrim Polri, dan Kejaksaan Agung terus berkoordinasi untuk segera menuntaskan kasus yang mencoreng nama dua institusi negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Gibran Rakabuming Raka belusukan ke Pasar Gede Surakarta, Jawa Tengah. Belusukan dianggap efektif cegah kerumunan. KPU Surakarta pun akan membatasi jumlah peserta debat publik Pilwalkot untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka belusukan menemui warga di Pasar Gede Surakarta, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini Gibran menyerahkan bantuan kursi roda serta tongkat untuk lansia. Warga yang berada di sekitar lokasi menemui Gibran untuk bersuah foto. Tak hanya itu, anak sulung Presiden Jokowi ini juga menyempatkan potong rambut. Menurut Gibran, belusukan merupakan cara dia untuk mengenalkan diri, terlebih di masa pandemi ini. Gibran berpandangan belusukan lebih aman dibandingkan mengumpulkan massa. Sementara terkait bantuan sosial, Gibran membantah jika kegiatan ini adalah kampanye. Lebih ke kemanusiaan. Saya juga belum menyampaikan visi misi. Santai. Tapi besok kalau pas sudah masuk masa kampanye, sama juga mas sistemnya? Sama. Kalau bisa menghindari kerumunan, door to door juga lebih menyenangkan. Bisa nyapa warga dari pintu pintu. Sama aja. Ini memang lebih capek. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta telah menyiapkan langkah untuk mencegah kerumunan dalam tahapan Pilkada Kota Surakarta. Salah satunya dalam debat publik, penyelenggara pemilu daerah menyebut akan menerapkan protokol kesehatan ketat dengan membatasi peserta 50 orang, termasuk KPU, Bawaslu, dan tim sukses pasangan calon. Di situ ada Bapak Paslon, tim kampanye dalam jumlah terbatas, KPU sebagai panitia, Bawaslu, itu saja di ketentuan PKPU 10. Nah, selain itu bisa dilaksanakan debat itu di lembaga penyiaran publik atau di lembaga penyiaran swasta atau di tempat lain. Artinya ini yang penting kapasitas ruangannya memenuhi dan ini bisa siaran tunda atau siaran langsung. Dua bakal pasangan calon mengaku akan mengikuti aturan KPU termasuk jika debat digelar secara online. Ya nanti kita ikutin aja. Artinya baju sudah sangat amat siap. Apapun yang nanti akan aturan-aturan dari debat itu apa, kita ikuti. Kita sudah siap untuk debat di Pilwalkot. Saya ikut aja keputusannya seperti apa. Konsepnya seperti apa saya siap. Terima kasih mas. Makasih.
KPU Surakarta rencananya akan menggelar 2 kali debat publik antar pasangan calon peserta Pilkada Surakarta. Namun KPU belum menentukan lokasi debat karena masih menunggu petunjuk teknis dari KPU Republik Indonesia. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Tim sukses Ahyar Nasution Salman Al-Farisi meminta maaf atas teguran Menteri Dalam Negeri karena dianggap pelanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU Kota Medan. Total ada 72 bakal calon kepala daerah yang ditegur Menteri Dalam Negeri karena dianggap membuat kerumunan. Tim pemenangan bakal calon wali kota Medan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi menanggapi teguran Menteri Dalam Negeri lantaran melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU. Menurut tim ses Ahyar Salman, teguran Mendagri sudah tepat dan akan dijadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya. Sebelumnya, tim sukses aman akronim dari paslon Ahyar Salman mengaku telah mengimbau masyarakat agar tidak ikut mengantarkan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum. Namun antusias pendukung tak terbendung sehingga banyak warga yang datang untuk mengantarkan Ahyar Salman ke KPU Kota Medan. Nah, kita memahami jika kemudian Mendagri memberi teguran kepada para petahana tentang masalah ini. Ya, kita akan memaklumi itu dan barangkali ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan mungkin kami atas nama Aman memohon maaf dan ini menjadi pelajaran kepada jangan hanya petahana, tapi juga kandidat lain yang non petahana juga menjadi perhatian. Karena kalau di Medan yang justru masa yang paling banyak itu adalah non petahana. Jadi himbauan moral seperti ini harusnya menjadi cambuk bagi semua kandidat. Sebelumnya pendukung rival yakni Bobi Nasution pun berbondong-bondong mengantarkan menantu Jokowi ke KPU Kota Medan untuk mendaftar. Tim sukses aman berharap teguran tidak hanya diberikan kepada calon petahana saja. Menteri Dalam Negeri telah memberikan teguran tertulis pada 72 bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ke-72 bakal calon kepala daerah yang mendapat teguran terdiri dari 1 gubernur, 35 bupati, 26 wakil bupati, 5 wali kota, dan 5 wakil wali kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menggelar simulasi pemilihan kepala daerah serentak 2020 sesuai dengan protokol kesehatan di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Hal ini sebagai bentuk persiapan KPU dalam menghadapi pilkada serentak yang akan berlangsung di masa pandemi COVID-19. Dengan mematuhi protokol kesehatan, warga antre untuk masuk ke tempat pemungutan suara. Sebelum masuk, warga harus mencuci tangan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pemeriksaan suhu tubuh di depan pintu masuk TPS. Di dalam TPS pun, warga diwajibkan menjaga jarak dan menggunakan sarung tangan yang diberikan oleh petugas. Simulasi ini merupakan yang ketiga kalinya diadakan dengan selalu mengevaluasi setiap tahapan sebagai persiapan dalam menghadapi pilkada serentak di masa pandemi COVID-19. Petugas TPS nantinya akan dilengkapi dengan perlengkapan APD untuk mendatangi ke rumah warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Di setiap TPS yang kita simulasi, itu memang ada beberapa yang model-model. Kayak misalnya tinta tadi di sini itu ditetes. Tapi kalau di tempat yang sebelumnya itu dioles. Nah gitu, Pak. Jadi pakai cotton bud, dioles, setelah itu cotton budnya dibuang. Nah, jadi kita simulasikan beberapa model memang. Nah, nanti baru sampai dengan keseluruhan, mungkin masih ada 2 kali simulasi lagi. Kita akan mengambil kesimpulan apakah ini sudah cukup, perlu diperbaiki atau bagaimana. Meski pandemi COVID-19 belum berakhir, tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2020 tetap dilanjutkan. Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah provinsi hingga tingkat kota. Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan pilkada serentak sebelumnya karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Partai-partai politik akan saling bertarung dalam gelaran pilkada serentak 9 Desember nanti. PDI Perjuangan menjadi partai yang paling siap dibanding partai lain. Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Termasuk Kota Makassar yang menggelar pilkada ulang. Masa kampanye pilkada serentak akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Kampanye ini meliputi tatap muka terbatas, debat publik, hingga kampanye di media massa. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye akan dimulai pada 6 Desember hingga 8 Desember 2020. Kemudian pemungutan suara serentak akan digelar 9 Desember 2020.
Nantinya dalam gelaran Pilkada Serentak 2020, petugas dan pemilih wajib menggunakan masker, menjaga jarak saat antre, dan menggunakan sarung tangan. Bagi pemilih lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas akan didahulukan untuk memilih. Tim Liputan iNews melaporkan.